5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ananda semuanya, kembali bertemu dengan Ustaz dalam mata pelajaran fikih kelas 9 SMP Islam Al-Islah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kita tentang jual beli dan khiyar. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali pelajaran kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama kita akan menjelaskan pengertian jual beli. Yang kedua, menjelaskan dalil dan hukum jual beli. Yang ketiga, menjelaskan syarat jual beli. Yang keempat, rukun jual beli. Yang kelima, menjelaskan bentuk-bentuk jual beli. Dan yang keenam, menjelaskan tentang khiyar. Kita jelaskan yang pertama, menjelaskan pengertian jual beli. Jual beli berasal dari bahasa Arab al-bai' yang berarti tukar menukar. Sedangkan menurut istilah, jual beli itu adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang yang disertai dengan ijab kabul. Yang kedua, hukum dan dalil jual beli. Hukum melakukan jual beli itu dalam syariat Islam adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, jual beli itu bisa menjadi wajib apabila jual beli menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan makanan atau untuk bertahan hidup. Dalilnya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahlallahu al-bai' wal harama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, syarat jual beli. Syarat jual beli itu ada dua. Ada syarat penjual, ada syarat barang. Sedangkan syarat penjual, yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga tidak mubazir, dan yang keempat kehendak sendiri. Sedangkan yang kedua syarat barang. Syarat barang yang akan kita perjualbelikan itu harus suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga milik sendiri, dan yang keempat jelas atau tampak. Sedangkan yang kedua rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama ada si penjual, yang kedua ada si pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada alat tukar berupa uang atau barang, dan yang kelima ijab kabul atau akad. Sedangkan yang keempat, bentuk-bentuk jual beli. Bentuk-bentuk jual beli itu ada 2. Yang pertama, jual beli terlarang karena kurang syarat dan rukunnya. Contohnya seperti yang pertama, jual beli sistem ijon. Sistem jual beli sistem ijon ini yaitu menjual sesuatu yang belum jelas. Contohnya, kita menjual tumbuh-tumbuhan atau menjual buah-buahan yang belum siap panen, maka itu dinamakan jual beli ijon. Yang kedua, jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Hewan yang masih dalam kandungan maka tidak sah dilakukan jual beli karena hewan itu belum nampak hidup atau tidaknya. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan ini tidak boleh dikarenakan kita tidak tahu berapa ukurannya, berapa takarannya, apakah ada atau tidaknya. Yang keempat, jual beli barang yang belum dimiliki. Barang yang belum kita miliki artinya barang yang masih di tangan orang lain, maka tidak boleh kita laksanakan akad jual beli. Yang kelima, jual beli barang haram seperti najis, seperti barang narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, jual beli sah tetapi terlarang. Contohnya, jual beli ketika salat Jumat, jual beli dengan niat untuk menimbun barang, jual beli menghadang di tengah jalan, jual beli dalam tawaran orang lain, jual beli dengan memainkan timbangan, dan jual beli untuk berbuat maksiat.
Yang kelima, khiyar dalam jual beli. Khiyar itu artinya apa? Khiyar artinya memilih atau pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar itu adalah hak memilih bagi si pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang kedua, tujuan dan hukum khiyar. Tujuan khiyar adalah agar kedua belah pihak dapat mempertimbangkan dengan baik barang yang dijual belikan. Sedangkan hukum khiyar itu sama dengan hukum jual beli, yaitu mubah atau boleh. Yang ketiga, macam-macam khiyar. Yang pertama ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu adalah hak memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli selama masih berada di tempat akad. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah hak memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau tidak pada saat terjadinya akad. Sedangkan yang ketiga, khiyar aib, yaitu praktek jual beli yang keabsahannya dikaitkan dengan ada tidaknya cacat pada barang. Sedangkan yang keempat, manfaat khiyar. Apa manfaat khiyar? Yang pertama, tidak terjadinya penyesalan di kemudian hari baik antara si pembeli maupun si penjual. Yang kedua, terciptanya hubungan baik antara penjual dan pembeli. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan ini Ananda semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa Ananda pahami semuanya. Dan untuk lebih pahamnya, silakan kembali Ananda buka buku paket kita, bab yang ketiga tentang akad jual beli dan khiyar. Dah sekian dari Ustaz, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.